Nama saya Muhammad Cahyo. Memulai usaha ini tahun 2014, November 2014. Awalnya memang hanya coba-coba, maksudnya belum punya izin, belum macam-macam, dan baru mulai ada izin mulai Februari 2015. Awal produk saya, awalnya memang sekarang jadi mungkin orang kenalnya Makni itu, brand Makni itu awalnya keripik pare. Jadi mungkin kalau orang Batu hanya keripik pare mungkin taunya Makni gitu. Makni, saya sendiri kadang lebih dikenal dengan nama Makni ketimbang nama saya sendiri. Saya mulai usaha ini tadinya hanya di teras, di samping rumah lah, garasi kecil gitu, kemudian hanya produksi keripik pare saja waktu itu. Kemudian 2017 memulai usaha ini, maksudnya pabriknya, ruangan produksi saya perluas untuk produksi dan packaging, dan ada showcase-nya gitu. Alamatnya di Pokopek ini, dusunnya Dusun Pokopek, Desa Ororombo, RT 03 RW 12 Kecamatan Batu. Tadinya awalnya keripik macam-macam, keripik sayur, ada keripik bayam, keripik seledri dan macam-macam. Cuman yang ke belakang memang yang keripik lebih banyak, yang lebih utama memang keripik parenya. Kemudian 2017 sudah masuk ke retail, kemudian di Transmart, kemudian di Lotte, itu akhirnya mengikuti pasar. Jadi ada beberapa produk yang bukan produksi kita sendiri, kayak repacking itu. Cuman keripik kita yang produksi ya keripik pare, kemudian ada onde-onde mesem, omes, kita singkat omes, kemudian ada macam-macam stik, dari stik susu dan stik sayur-sayuran, kemudian ada keripik lombok dan keripik paprika. Itu prosesnya hampir sama dengan keripik pare. Di pasaran juga banyak kan mintanya yang pedas-pedas itu, makanya kita ngambil repacking produk-produk dari Jawa Barat, kerupuk seblak dan basreng, makaroni, itu khusus yang pedas-pedas. Kemudian di pabrik yang di Telekung, ada sebenarnya kita pabrik di Telekung itu khusus keripik buah. Keripik buah itu ya semua macam buah ada kita produksi. Cuman sekarang ini kita memang hanya by order untuk yang keripik buah, karena memang kondisi setelah PPKM ini memang kebanyakan hanya by order gitu. Kalau nggak ada order ya kita nggak produksi untuk yang keripik buah. Kalau yang keripik pare dan prosesnya melalui penggorengan wajan tetap kita produksi gantian ya. Senin kita produksi keripik pare, nanti hari Rabu kita produksi keripik onde-onde, dan Jumat 2 hari sekali, maksudnya macam gantian. Kecuali kalau memang banyak order yang harus segera dikirim ya, bisa setiap hari. Kalau keripik pare untuk sekali produksi itu rata-rata sebenarnya 20 kilo keripik pare itu jadinya sekitar 8 sampai 10 kilo. Kalau kita ini packing 100 pack. Untuk yang lainnya onde-onde mesem itu kita sekali produksi itu kurang lebih 15 kilo. Kemudian untuk stik ya kurang lebih 15 kilo lah sekali produksi. Kalau untuk keripik buah, memang keripik buah itu memang kita karena memang by order, dan orderan kita memang minimal 25 kilo ya, sekali produksi kurang lebih 25 kilo kalau keripik buah, satu macam keripik buah. Awal-awalnya kan kita dulu sering ikut pameran, jadi keluar pulau itu juga sering. Jadi memang ada di luar pulau, ada beberapa resell kita di Banjarmasin, kemudian ada di Riau, ada di Batam. Jawa Tengah ada 13 toko, di Jawa Timur ada 15 toko, jadi 28 toko keripik itu seluruh Jawa. Kalau di Jawa Barat reseller biasa, Jawa Barat di Cilengsi, di Bogor, kemudian ada di Jakarta Barat. Awalnya sebenarnya nyari keripik yang nggak banyak di pasaran. Memang kebetulan saya
sedikit survei di Batu. Kalau keripik ini memang lihat dari pasarnya memang nggak banyak yang produksi. Walaupun belakangan juga ada sih beberapa UKM yang juga produksi keripik pare. Cuman memang keripik pare saya boleh dibilang limited, artinya memang bahan baku yang nggak dipakai oleh orang lain karena memang bahannya lebih mahal. Seperti kita pakai tepung mokaf itu pertama carinya susah, kedua juga agak mahal. Dan orang yang bikin keripik pare di luar, selain saya, kebanyakan nggak mau pakai mokaf. Padahal sebenarnya mokaf itu kita sebagai pengawet kita, mokaf untuk bisa expirednya lebih lama. Kemudian untuk pisang kepok, keripik pisang kepok itu juga beda, maksudnya seperti bulat. Kita bikin bulat 2-3 cm potongannya. Kemudian keripik nanas yang nggak banyak di pasaran, orang bikinnya agak ribet memang. Keripik nanas memang carinya yang beda lah, beda. Maksudnya di pasaran nggak banyak orang produksi, terus kita juga nggak banyak yang masarin.
produksi kira-kira ada berapa banyak sih Pak awal mula merintis gitu? Awalnya saya produksi itu dulu ya memang hanya untuk rumahan aja, karena memang produksi rumahan memang ya. Itu memang waktu itu kita produksi nyoba cuma 10 kilo jadinya cuma sekitar 4-5 kilo keripik pare. Nah itu juga sebenarnya awal mulanya kita juga harus nyari formula yang pas sebenarnya. Produk itu pakai bahan-bahan bakunya apa saja itu memang harus mungkin sampai 3-4 kali baru ketemu yang pas gitu ya. Nah begitupun packagingnya, awalnya kita dulu pakai plastik itu ternyata kok pakai plastik itu kurang ya, karena kelihatan barangnya, kelihatan minyaknya itu justru malah nggak terlalu laku gitu. Akhirnya kemudian nyoba packaging pakai yang paper foil itu barangnya nggak kelihatan tapi kelihatan eksklusif. Itu bisa menaikkan harga jual dan lebih nggak banyak returnya. Untuk menjualnya sendiri awal itu nyoba jualnya di mana Pak? Ataukah dijual sendiri online atau dititipkan di toko-toko gitu? Dari mulut ke mulut awalnya, kemudian nyoba karena awal-awal itu belum punya izin, ya nggak berani di toko-toko oleh-oleh pun dititipin juga nggak mau, masih belum mau kalau nggak ada izinnya. Akhirnya kurang lebih 3 bulan itu baru kita dapat PIRT, izin macam-macam lah. Kita juga usaha untuk mendapatkan halal dan macam-macam, baru masuk ke toko oleh-oleh. Dan memang untuk di Batu di Kota Batu terutama memang produk saya jarang sih, maksudnya jarang yang saya masukkan di toko oleh-oleh di Batu. Lebih banyak memang di luar Batu, maksudnya di Malang Raya, kemudian di Jawa Timur, kemudian mulai setahun 2016 itu sering pameran keluar pulau. Nah itu keluar pulau itu ya memang untuk buka pasar gitu. Ke supermarket gitu awalnya gimana sih Pak? Ataukah ada kenalan gitu atau? Enggak juga, enggak. Awalnya kita memang ya itu tadi, kita pertama kita produksi tapi kok jualnya kalau cuma di toko oleh-oleh aja kan di ini juga nggak terlalu. Akhirnya nyoba kayak di Carrefour, Transmart itu saya nyoba 3 kali baru lolos gitu. Nah, ini artinya yang pertama itu katanya packagingnya ada yang kurang menarik, kemudian ada produk yang sama di situ sudah ada. Akhirnya karena memang ya pasarnya itu, akhirnya saya ada juga banyak kayak keripik parenya itu kita kasih rasa yang pedas kayak gitu, karena memang di pasar banyak yang nyari itu yang pedas-pedesan gitu ya. Di Carrefour, Transmart itu awalnya kita cuma dapat toko justru awalnya malah Kediri, bukan di Malang. Transmart ME kan baru aja, belum lama. Di Kediri sama di yang di Blimbing, Carrefour Blimbing. Nah setelah berjalan kurang lebih 2 atau 3 bulan itu baru bisa masuk ke seluruh Transmart Carrefour di Jawa Timur. Mulai Jember sampai Madiun itu ada 15 Carrefour Transmart. Kemudian masuk di Jawa Tengah, DIY itu ada 13 toko. Itu memang harus nggak harus sekali langsung diterima, enggak. Kita seingat saya 3 kali baru bisa diterima. Kayak sekarang saya juga lagi negosiasi dengan Lotte Mart, itu sudah mau yang ketiga baru mau deal kontraknya itu. Nah, untuk awal menjual kan pasti dicoba dulu kan Pak ya? Betul. Pasti dicoba dulu apakah ini layak buat dijual. Nah awal coba-cobanya itu dicoba sendiri ke keluarga atau mungkin ke tetangga-tetangga gitu, baru oh yaudah ini produknya cocok untuk dijual gitu. Awalnya sih ya memang dikasih ke tetangga lah, dari mulut ke teman-teman, dari mulut ke mulut gitu. Maksudnya orang ini coba punya ini. Ya memang awal-awalnya memang harus, sampai sekarang pun begitu. Saya harus kalau di toko baru atau di tempat untuk menjadi supplier baru memang harus nggak eman, artinya nggak eman ngasih tester gitu. Karena memang ya itu tester itu nanti akhirnya kalau di laporan saya, internal saya itu nanti bagian dari promosi. Jadi ada cost untuk promosi ada. Jadi itu untuk biaya promosi itu ya kasih tester itu salah satunya gitu.
Nah ini untuk unggulannya berarti keripik pare ya untuk di Mak Nis. Memang dari awalnya boleh dibilang unggulan karena itu memang artinya orang kenal pertama kenal saya, kenal produk saya memang keripik pare. Jadi memang walaupun sempat nggak laku kayak pandemi macam-macam kemarin kan, sempat juga pare itu nggak akhirnya saya jual yang selain pare itu. Tapi tetap pare sampai kapanpun insya Allah tetap kita pertahankan karena itu brand awal kita. Jadi orang tahunya mungkin kalau di Batu mungkin tanya keripik pare gitu mungkin ya insya Allah Makni gitu ya tahu. Nah untuk keripik parenya sendiri ini variannya ada apa aja atau cuma original aja sih Pak? Sebenarnya yang awal-awal itu yang laku memang justru original. Kalau orang nyari yang katanya konsumsi sehat itu ya memang yang ori gitu. Karena yang kalau pakai seasoning bubuk tabur itu untuk yang rasa-rasa itu karena ikuti pasar aja, kebutuhan yang dimaui pasar itu. Kita ada pedas manis, kemudian ayam bakar sama keju. 5 varian dengan orinya. Oke, nah ini untuk usaha seperti ini kan pasti ada suka dukanya nih Pak ya. Mungkin bisa diceritain Pak suka dukanya punya bisnis kayak gini. Suka dukanya, kalau duka sih biasalah. Maksudnya kalau orang jualan kan orang duka ada laku ada enggak. Apalagi kemarin ada kita PPKM dan COVID. Biasanya kalau kita produksi banyak, kemudian nyiapkan barang banyak itu kan untuk persiapan Lebaran. Nah waktu itu Maret 2020 itu kita udah produksi banyak akhirnya kena ada COVID itu akhirnya ya ada beberapa yang sudah toko ya mungkin kalau dinominalkan mungkin barang-barangnya kan artinya dibuang nggak mungkin ya, dibuang. Memang ada sebagian yang saya tarik, sebagian katakanlah daripada expired juga gitu kan, kerugian ya mungkin bisa sampai puluhan juta lah dari karena barangnya udah produksi banyak dan gitu. Kalau duka sebenarnya bukan duka sih, suka juga saya ditolak orang itu sering ya, awal-awal dulu kita ini disering karena kan memang marketing itu ternyata bukan dari ilmu dari tertulis dari benar, ternyata memang dari pengalaman kita. Memang awal-awalnya saya sama sekali ketemu orang itu saja grogi awal-awalnya, tapi akhirnya mikir juga nih baik ini dodol jualan kita produksi tapi nggak dijual ya, akhirnya kan ya malah buang-buang. Akhirnya yes mau nggak mau ya harus nyeles, harus nawarin barang ke satu orang dan ditolak itu udah jadi tantangan gitu. Jadi kalau ditolak, kita beberapa kali ditolak dan memang banyak sih, maksudnya nggak sekali dua kali masuk langsung diterima, dan biasanya juga proses lah 2-3 kali. Mungkin orang-orang yang mau memulai bisnis gitu Pak, pesannya apa sih Pak? Kalau untuk memulai bisnis sebenarnya kita modalnya sebenarnya biasanya kan orang takutnya nggak punya modal uang gitu, materi gitu kan. Sebenarnya kita bisa kalau produksi kita nggak harus produksi, nggak harus kita bisa resell atau sebenarnya. Yang penting mau mencoba karena artinya kita nggak tahu kan di depan itu kita bisa atau gagal kalau kita nggak nyoba. Itu aja. Biasanya kalau kebetulan saya juga punya komunitas mentoring gitu, saya jadi mentor gitu ya gitu. Anak-anak yang baru mulai usaha itu rata-rata bisanya gitu ya, kita punya modal sebenarnya, kita punya tangan, kita punya mulut, nah itu udah buat modal kita. Kemauan ya. Kalau kita nggak kita dari awal nggak punya modal, nggak punya uang, ini ya nggak akan jalan. Ya artinya kita mau mencoba dulu, Kemudian yang kedua memang jangan takut gagal lah, artinya gini, kita seperti saya bikin packaging kayak gini nih ya, packaging gini biasanya orang mikirnya mahal dulu, tapi sebenarnya di balik itu justru kita bisa naikkan harga jualnya. Kemudian orang sekarang di luaran itu lebih banyak orang kadang lihat packagingnya dulu. Saya sih mikirnya gini, kalau keripik kayak semacam keripik pare itu, bahkan orang yang belajar ke saya pun keripik pare juga nggak apa-apa, maksudnya silahkan, nggak ada rahasia bumbu dapur itu enggak.
Oke, nah ini untuk mungkin yang mau cari produknya Makni sendiri bisa di mana sih Pak? Di toko online ada Di nggak? toko online ada di Bukalapak, Lazada, kemudian di Shopee, ada di Padi. Namanya Namanya semuanya camilan Makni. camilan Makni. Camilan Makni. Kemudian kalau Di di supermarket juga supermarket kalau di Batu rata-rata di supermarket. Kalau di toko oleh di Batu kurang begitu banyak saya. Lebih banyak justru di supermarket, minimarket sama justru toko oleh-oleh kecil-kecil gitu. Kemudian toko oleh-oleh yang kalau di retail ya itulah di Transmart, Carrefour, kemudian di sawah Terakilote. Biasanya sih orang tahu juga ke sini lihat IG saya, IG atau di Facebook gitu. IG saya kan di Makni Cemilan, IG saya, kemudian di Facebooknya Camilan Makni. Nah, jadi di sini pun saya sebenarnya terima ini kayak pelatihan gitu, terima kunjungan industri lah, kunjungan industri. Oke, jadi di online, di offline sudah ada semua Pak ya. Oke, terima kasih Pak Cahyo, terima kasih.